Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliahnya. Kuliah hari ini tentang bikin Telkom sendiri pada dasarnya. Jadi kita akan coba buat bikin Telkom sendiri. Kemudian nanti saya akan coba cerita juga tentang bikin Telkomsel sendiri. Jadi selain bikin Telkom, kita akan bikin Telkomsel sendiri. Cuman peralatan buat bikin Telkomselnya nggak saya bawa. Jadi saya akan bentuknya lebih ke arah cerita. Cuman kalau bikin Telkomnya kita akan coba langsung. Dan saya sebenarnya butuh mahasiswa di lab ini sebenarnya. Karena belum ada yang masuk ke lab, nah, stres nih, nggak ada orang di labnya, masih kosong, nggak ada orang. Saya cuman ngasih lihat bagaimana cara bikin sentralnya dulu, kemudian konsep-konsepnya sama implementasinya saya kasih lihat, gitu ya. Nah ini sambil saya monitoring YouTube nih. Oke, buat yang di YouTube minta maaf kalau streamingnya nggak gitu bagus ya. Ini ada pertanyaan di YouTube, boleh tahu Ubuntu versi berapa? Saya pakai Ubuntu 20.04. Oh, screen videonya suka lagging ya? Wah, ini kondisinya saya OBS ke YouTube, ngezoom, terus screen recording. Jadi komputernya 3 sekaligus dan kemudian saya gunakan VirtualBox. Karena saya perlu menginstalasi sentral telepon, nantinya saya demoin cara instalasi sentral teleponnya segala macam. Oke, sekarang kita masuk ke materi dulu ya. Ini handphone sudah standby, udah siap. Kita akan masuk ke materi. Materinya ada di sini harusnya. Nah ini dia. Oke. Jadi kalau Anda mempelajari dengan baik yang namanya Telkom, Telkomsel, Excel, Axis dan sebagainya, jadi teman-temannya semua itu di dalamnya mereka hari ini sebetulnya yang dioperasikan adalah voice over IP. Jadi kita bisa menelpon atau mengirim suara lewat internet, kira-kira gitu ya. Oke. Cuman saya harus kasih tahu dulu pada zaman dulu kala, jadi di dunia itu ada 2 aliran besar untuk telepon pakai internet. Satu alirannya ITU, International Telecommunication Union. Oke, ini ITU. ITU adalah PBB-nya dunia telekomunikasi. Jadi Kominfo, Telkom, Excel, Axis dan sebagainya, mereka biasanya menginduk ke itu.int ini. Lokasinya ada di Jenewa di Eropa, di Swiss, dan mereka yang mengatur dunia telekomunikasi. Misal, contoh yang diatur, Indonesia kode negaranya +62, itu yang atur ITU. Amerika kode negaranya +1, itu yang atur ITU. Misalnya Thailand kode negaranya 66 kalau nggak salah. Itu yang atur ITU. Australia kode negaranya lupa lagi. Tapi itu yang atur ITU semua. Kemudian supaya antar operator di masing-masing negara bisa ngomong satu sama lain, mereka juga harus ngatur gimana caranya supaya antar sentral telepon ini saling bicara satu sama lain. Itu yang ngatur ITU. Jadi ITU asal muasalnya dibangun dari orang telekomunikasi, Telkom dan teman-temannya. Kemudian tumbuhlah yang namanya internet. Nah, ini penjahat banget internet nih. Tumbuhlah yang namanya internet. Di internet itu semua teknologinya dikembangkan oleh IETF. Saya bagian dari IETF. Jadi Ono ikut di IETF sebenarnya. Jadi ada Internet Engineering Task Force. IETF ini yang nantinya tempat tukang ngoprek-ngoprek, tukang ngutak-ngatik, tukang ngehack segala macam ngumpul. Kemudian mereka mendefinisikan standar. Misal, kalau tiap komputer itu supaya bisa ngomong satu sama lain punya IP address. Kemudian cara ngomongnya pakai internet protokol. Terus supaya lebih reliable pakai TCP. Itu yang definisinya IETF.
Kemudian semua dokumentasinya dibuka, dimasukin ke sini sama IETF, RFC editor misalnya. Ini kita bisa lihat semua dokumentasi tentang standar-standar yang dipakai di internet, bisa dilihat di sini. Contoh, kita pengen, saya kecilin dulu ya. Oke, saya pengen cari tentang SMTP buat kirim email ya. Ini kelihatan dokumentasi SMTP. Saya pengen nyari tentang web pakainya HTTP ya. Oke. Nah, ini bisa kita klik. Kalau mau yang gila-gila, yang makin bawah makin gila ini biasanya. Saya ininya aja ya. Nah, HTTP State Management Mechanism ini semua didefinisikan dan semuanya terbuka. Konsekuensinya ini kita kelihatan cookiesnya seperti apa, semua didefinisikan dan ini bentuknya teks banget. Dan semuanya dibikin terbuka supaya apa? Supaya semua orang bisa, semua developer, semua yang bikin teknologinya itu bisa sama, karena standarnya sama. Jadi cara berpikirnya gitu. Beda sama ITU loh. ITU lebih tertutup dia. Kalau internet lebih terbuka. Jadi konsekuensinya terbuka, semua jadi bisa ngadopsi standar. Kemudian internet tumbuh berkembang, ITU tumbuh berkembang, cuman ITU terbatas banget sih di operator dan pabrikannya juga pabrikan operator. Kalau internet semua orang bisa bikin. Akibatnya dia berkembangnya dahsyat. Nah, kemudian ITU mulai ngembangin yang namanya sini. Berarti di sini ya. Oke. ITU mengembangin telepon di atas internet. Dia pakai H323 protokol. Dia ngeluarin protokol namanya H323. Ini protokol untuk ngirim audio visual di paket network. Paket network itu internet ya. Jadi kita bisa ngirim audio visual lewat paket network. Pakai protokolnya H323. Cuman yang bikin ini orang telekomunikasi. Konsekuensi dia orang telekomunikasi, cara berpikir jaringannya tidak sebaik orang internet yang memang hidup di jaringan banget. Contoh, di H323 itu dia tidak berpikir bahwa kita sekarang ini banyak hidup di belakang proxy server, di belakang router. Nah, H323 tewas di situ, nggak bisa. Oke, makanya orang-orang IETF ngembangin yang namanya SIP. Oke, Session Initiation Protocol. Oke, ini ada what is SIP sama H323, what is SIP ada with difference. Nah, ini dia. Oke, nah ini kelihatan ITU binary, nggak bisa dibaca. Kalau internet selalu ASCII loh. Ini not compatible dengan internet, compatible dengan internet. H3 dibikin untuk telepon sistem, SIP dibikin buat di internet. Tujuannya adalah supaya bisa nelpon. Tujuannya cuma itu doang, supaya bisa nelpon. Cuman H323 tidak kompatibel dengan internet. Akibatnya H323 kesulitan dia sekarang. Jadi kalau kita ngelihat WhatsApp apa segala macam yang telepon atau suara di atas internet, rata-rata protokol yang dipakai adalah SIP semua. Gitu ya, beres ya. Jadi kita akan fokus ke SIP. Kenapa? Karena yang H323 itu tidak terlalu kompatibel dengan internet. Nah, apa yang terjadi sekarang? Kalau kita lihat operator telekomunikasi kita seperti Telkom, Excel, Axis dan sebagainya, kalau lihat di dalamnya dia, sekarang dalamnya udah SIP. Jadi mereka adalah orang-orang telekomunikasi sih sebenarnya. Jadi kayak Telkom kan telekomunikasi banget. Telkom, Excel, Telkomsel itu telekomunikasi. Cuman kalau kita lihat jaringan mereka di dalamnya SIP sekarang. Kenapa bisa SIP? Karena lebih murah. Jadi peralatannya udah murah banget sekarang, SIP murah banget, terbuka, kompatibel dengan IP. Jadi sekarang di dalamnya mereka semua SIP. Nah, itu yang seru. Harganya berapa? Harganya murah banget. Contoh, pada zaman dulu yang namanya Central Telepon harganya 3 miliar Central Telepon. Misalnya saya posisi sekarang ada di BSD.
Kalau Telkom bikin sentral telepon di BSD, dia harus naruh duit 3 miliar buat bikin sentral telepon. Kalau dia bikin pakai SIP, paling berapa puluh juta doang. Jadi lebih cepat, lebih murah sekarang. Beres ya? Oke. Bentuknya seperti apa sentral telepon saya kasih lihat lah. Phone. Oh, saya kasih lihat yang zaman dulu ya. Phone switch. Switch telco. Gambar aja lah biar enak mah. Ini bentuknya kayak gini. Kayak gini ya. Kayak gini. Ini sentral telepon kayak gini nih. Tapi ini yang buat jumper kabelnya sih. Soalnya yang elektroniknya udah komputer sekarang. Cuman pada zaman dulu kala bentuk sentral telepon seperti ini. Oke, ini Nortel punyanya dan sentral telepon seperti ini. Oke, nah, cuman sekarang mereka udah rubah. Ini dalamnya cuma switching doang. Switching artinya mungkin paling gampang ngelihatnya gini lah, phone switch lady. Oke, ini switch. Ada banyak gambar kita images. Bisa diklik gak? Ini yang gambar yang ini terutama ya. Jadi pada zaman dulu kala, ini ada ibu-ibu perempuan semua. Nanti ada yang butuh nelpon, ngangkat pesawat telepon, udah gitu diangkat sama ibu-ibu ini. Terus dia bilang ke ibu-ibu ini, tolong dong sambungin ke telepon si ini. Nanti ibu ini akan narik kabel nih. Ini kabelnya ditarik, disambungin, ceklek. Jadi ibu-ibu ini betul-betul narikin kabel. Oke. Nah, tekniknya sama, sampai hari ini sama kayak gitu sih sebenarnya. Cuman dia tidak lewat ibu-ibu lagi, cuman dia lewatnya udah lewat phone switch yang tadi, komputer yang gede-gede. Nah, sekarang itu yang nanya tadi, tolong sambungin ke siapa, itu namanya signaling. Jadi kita diperkenalkan satu istilah lagi, signaling. Signaling fungsinya buat menghubungkan dari satu pesawat ke pesawat lain. Jadi pesawat telepon ini akan ngomong ke sentral, saya pengen berbicara sama si ini, kemudian dia akan nyambungin. Oke, coba kita lihat di sini SIP ya. Coba kita lihat. Simple. Nah ini nih kayak saya lihat yang ini aja ya. Biar kelihatan lah. Caranya dia ngomong satu sama lain, bisa kelihatan sih sebenarnya. Bentuknya kayak ini mah protokolnya, bentuknya seperti apa? Saya kasih lihat dalamnya protokol ya. Coba kita lihat dalamnya aja. Nah, cara dia ngomong satu sama lain, kira-kira. Nah, ini dia. Oh, ini mah bukan. Bukan. Isinya cuma protokolnya aja. Coba bentar ya. Ini nih kali. Oke, kita coba lihat ya. Saya pengen ngasih lihat bentuk message-nya itu seperti apa. Jadi message-nya itu benar-benar kayak, nah ini kayak gini nih. Ini cara dia ngasih taunya ya. Tapi message-nya kayak gini nih. Message-nya kayak gini. Jadi bentuknya teks, dia cuma ngomong, oke, saya siapa, saya pengen ngomong ke siapa. Tuh siapa, dari siapa. Kayak email sih. Cuman ini telepon ini, jadi ini sentral, biloxic.com sama atlanta.com itu sentral telepon. Kemudian dia akan ngasih tahu, saya pengen ngomong sama si ini. Kemudian jadi ada invite, udah gitu ada ring, terus oke gitu. Jadi ring bunyi kring ya.
Jadi dia invite dulu, kemudian nyoba lagi, nanti dia akan bilang kering, udah gitu oke, udah gitu ngomong, kalau selesai goodbye, oke, selesai. Jadi ini stage-nya seperti apa, dan ini adalah message yang dikirim. Jadi bentuknya betul-betul teks dan bentuknya kira-kira kayak gini. Ini adalah signaling. Cuman kalau di tadi ibu-ibu nyolokin kabel. Kalau yang ini udah bentuknya teks, ngasih tahu saya pengen ngomong ke siapa, nanti sana akan bilang ring, udah gitu kita nyambung, kita ngobrol, kalau udah saya putus sambungan. Nah, teknik yang sama dikembangin sama H323, cuman tekniknya pakai binary dia. Jadi rada-rada on banget. Jadi agak susah parsingnya segala macam. Jadi nggak gitu enak sih ngeliatnya. Ini beres ya. Jadi bentuknya kayak gini, nih contoh kalau lagi dia ngomong, tapi ini lewat beberapa proxy server bisa kelihatan juga. Oke, jadi kira-kira bentuknya seperti itu yang namanya protokolnya. Beres ya? Dah? Oke. Nah, yang jadi masalah besar, ini saya atau masalahnya, ya kalau enggak ini masalah. Mana sih tadi? Mana ini dia? Ini ya. Yang jadi masalah ini nih sih sebenarnya. Orang internet sama orang telkom beda. Nih saya kasih lihat dulu. Kita perhatiin, ini bentuknya kayak email address ya. Ini email address loh. Cuman ada kata-kata SIP.2. Ini kayak email address, cuman ada kata-kata SIP.2. Jadi nomor teleponnya kita yang di internet, nomor teleponnya lebih kayak email address sih sebenarnya. Jadi SIP.2 username sama servernya di mana, kira-kira kayak gitu. Nah, sementara kalau masuk, wah siap, ada satu korban. Ya udah ya, duduk dulu lah. Install ini dong, install SIP di ininya, di handphonenya ya. Oke, bawa handphone kan, bisa masuk jaringan sini kan? Ya oke, install SIP. Kita coba. Nah ini kalau kita lihat di di internet, nomor teleponnya bentuknya kayak email address. Beres ya. Sementara kalau kita tahu nomor telepon yang ada dipakai di Telkom bentuknya beda banget sama makhluk ini. Jadi kalau kita di Telkom kan ada +62, kemudian 811 apa segala macam, gitu ya. Jadi nomor teleponnya beda antara Telkom sama ini. Terus caranya gimana supaya dua makhluk ini bisa ngomong? Nah, orang internet kepaksa ngembangin. Namanya ini. Nah, sekarang saya mulai masuk nih. Ya boleh. Oke. Saya akan masuk ke sini. Bentar. Ini masuk ke wiki saya ya. onocentro.id/wiki. Kemudian saya akan masuk ke mana telepon mana, VoIP mana, VoIP susah banget sih nyarinya. Ini dia, ada VoIP. Oke, jadi saya ulang lagi ya caranya. Anda masuk ke onocenter.or.id/wiki, kemudian di sini agak ke bawah sedikit ada teknologi VoIP atau internet telepon. Silakan masuk ke VoIP atau internet telepon, kemudian agak ke bawah lagi, Anda bisa masuk, ini ada materi-materinya. Sekarang kita ke urusan nomor telepon dulu. Urusan nomor telepon, ini sebenarnya topik lanjut, ini kita namanya INAM. Oke, kita lihat konsep dasarnya dulu ya. Saya nggak akan hari ini nggak akan sampai implementasi ke INAM lah. Tapi kira-kira cara berpikirnya kayak gini. Nah, ini dia. Nah, ini cara berpikirnya. Jadi kita bikin tabel sih sebenarnya, nomor sekian, nomor VoIP-nya berapa. Jadi bikin tabel aja sih sebenarnya, bikin tabel. Plus 62 sekian, nomor teleponnya sekian. Dan kita punya bikin prioritas. Prioritas pertama hubungin nomor yang ini. Prioritas kedua hubungin nomor yang ini. Prioritas ketiga nomor ini. Prioritas keempat ini. Prioritas kelima masukin email. Jadi bisa banyak yang disambungin dengan satu nomor. Beda sama teleponnya Telkom ya, 1 ke 1 ya. Satu nomor kan satu pesawat telepon. Kalau ini satu nomor bisa kering yang ini dulu, kagak diangkat, pindah nomor 2,
kagak diangkat. Prioritas ketiga, kagak diangkat. Prioritas keempat, kagak diangkat. Prioritas kelima, masuk email. Nah, bentuknya apa caranya? Kita sebenarnya bentuknya kayak gini nanti. Bentuknya domain. Ini domain seperti ini. Ini domain. Oke. Jadi nomor teleponnya dirubah jadi domain internet. Untuk Indonesia belakangnya .id. Oke. Nah, kita biasanya standarnya E164 belakangnya, e164.id. Harusnya seperti itu domainnya. Cuman e164.id itu dipegang sama siapa kagak tahu hari ini. Jadi parah banget. Coba kita lihat ya e164.id. Itu Pandi nggak ngerti. Jadi Pandi kacau banget nih sekarang. Ininya dipegang orang lain nih, kacau nih. Harusnya nggak boleh. .id harusnya nggak boleh bisa pakai ini kalau nggak salah. Who is e164.id. Wah, belum diinstal. Sudo apt install whois. Oke. Jadi harusnya yang megang harusnya lembaga tinggi negara lah. Cuman ini e164.id dikasihin ke sembarangan orang. Jadi kacau nih sih sebenarnya. Kalau kita hidup di negara yang pengetahuannya pas-pasan ya begitu dah. Lemot banget, cepet. Parah. Software yang dipakai untuk melakukan gini tabel seperti ini kita bisa sih pakai bin dan sebagainya. Ini ya. DNS-nya entry-nya kayak gini. Buat Anda yang udah ngerti DNS, seperti ini aja. Jadi nomor sekian, name-nya nanti kita bisa bikin nomor sekian ada di mana. Oke, coba sekarang saya pengen tahu E164. Ya, susah banget ya. Ya udah, ini dapat lah konsepnya. Kalau udah dapat nanti kita, ini saya nggak akan ya di sini sih implementasinya. Nah ini implementasinya, format entry-nya kira kayak gini. Ini entry-nya ya. Entry di mana sih namanya? Entry di bin-nya, di DNS servernya. Bentuknya seperti ini. Oke, cuman domainnya pakai e164.id. Oke, kita coba lihat. Ya, nggak berhasil. Ya udah, itu biarin aja. Mudah-mudahan internetnya nggak masalah nih. Oke, sekarang kita akan lanjut. Ini masih oke. Kita akan lanjut ya ke implementasinya lagi. Saya akan masuk ke wiki saya. Nih. Jadi topik lanjut yang ada di VoIP itu misalnya INAM buat nomor telepon ke DNS. Supaya nomor-nomor VoIP itu bisa jadi plus 62, kita bisa pasang INAM. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada teknik evaluasi internet telepon. Teknik evaluasi misalnya gini, kalau kita pakai handphone lagi nelpon kan kadang-kadang suaranya kresek-kresek atau jelek atau putus-putus. Jadi sebetulnya kalau waktu kita instalasi segala macam, kita harus ngetes. Ini kondisi jaringannya seperti apa, kurangnya apa, perlu ditambah apa. Nah, ini kita harus belajar di teknik evaluasi ini. Oke, dan juga yang sekarang lagi rame adalah video conference. Cuman ini yang zaman dulu banget ya, video conference pakai SIP bisa di sini. Kita juga bisa mengukur pakai Wireshark. Tekniknya dijelaskan di sini. Ini yang topik-topik lanjut. Sekarang buat topik hari ini saya akan nggak masuk ke topik yang terlalu lanjut. Saya akan masuk ke topik umum dulu. Secara umum dasar hukumnya seperti apa sih? Dasar hukumnya kalau kita bikin telkom itu sebenarnya nggak perlu izin, gitu ya. Diulang lagi, kalau kita mau bikin telkom sebetulnya nggak perlu izin, kecuali kalau kita memberikan layanan telkom ke masyarakat. Jadi kalau kita ngedagangin, kita jualan, orang Republik Indonesia, Anda bisa nyambung ke sini, Anda bisa nelpon, Anda bayar sekian. Nah itu urusannya duit, izin. Tapi kalau kita nggak ngedagangin, cuman kita bikin telepon antar kita, antar temen, antar kos-kosan, nggak perlu izin sama sekali.
Beres ya. Jadi itu poinnya. Jadi kita harus bedain antara yang komersial sama yang tidak komersial. Kalau komersial urusannya kita harus izin sama Kominfo. Tapi kalau kita tidak komersial, eksperimen, kita bikin telepon antar rumah, kita bikin telepon antar kita, tidak perlu izin sama sekali. Beres ya. Nah, konsekuensi dari situ adalah karena kita tidak nyambung ke jaringannya punya operator, kita bukan nggak bisa ya, kita biasanya tidak minta nomor plus 62. Jadi teleponnya pakai telepon nomornya ngarang dalam arti nomornya adalah kayak email address gitu, jadi nomor @server mana, atau nama @server mana. Nomor bisa bentuk tulisan ya, jadi bisa nama @server mana gitu ya. Jadi konsekuensinya kayak gitu aja. Cuman pertanyaannya, kalau kita bikin sendiri apakah kita nggak bisa dapat plus 62? Maksudnya kita nggak bisa dapat nomor punya operator? Bisa. Jadi kalau kita bikin sendiri pun bisa kita dapat nomor punya operator. Cuman kemungkinan besar nggak mungkin kita dapat plus 62. Karena di Republik Indonesia operatornya nggak mau ngasih ke para penjahat yang bikin Telkom sendiri. Jadi kalau mau minta nomor punya telepon sendiri, caranya cari ke Google aja. Get US number VoIP for free gitu aja udah. Nanti Anda bisa dapat nomor dari US free. Jadi kode negara kita bukan kode Indonesia, kode negara kita biasanya +1. Atau di sini juga ada phone number in 80 countries. Jadi ada 80 negara yang bisa ngasih nomor gratis. Gitu. Gila lah pokoknya kalau udah tahu dunia ini mah. Yang ini unlimited user free. Phone number in 43 countries. Gelo-gelo lah udah sekarang mah. Jadi telepon bisa separah ini gitu ya. Beres ya? Oke. Wow, ini e164.id lama. Coba kita cek ya. Who is e164.id. Saya penasaran aja sih. Nih, ada di Yogyakarta. Gak boleh sih. Jadi diambil sama orang Sleman. Jadi yang harusnya dipegang sama Kominfo, dipegangnya sama orang di Sleman di Yogyakarta yang pinter. Terus diambil. Ini harusnya nggak boleh. Pandi harusnya nggak ngelepas ini sih. Ya udah ya. Kita lanjut. Jadi ini dari sisi legal dulu, dari sisi nomor. Sekarang kita masuk ada ya. Oke. Ada bagian pemula. Ini saya akan masuk ke pemula dulu. Kemudian ada bagian lagi yang buat operator. Buat pemula sih, jadi kita modal hari ini buat pemula aja. Jadi kita cuma butuh komputer, butuh handphone, pakai wifi, udah. Nanti kalau dikembangin lagi, kita masuk ke bagian tukang ngoprek. Tapi saya akan masuk ke bagian tukang ngoprek untuk bikin sentral teleponnya di bagian tukang ngoprek ada. Oke. Jadi di sini bagian buat bikin sentral telepon, yang di bagian operator betul-betul kalau kita pengen ngoperasin ini buat Telkom beneran. Oke. Yang nggak ada di sini adalah satu lagi. Kita akan masuk ke wiki lagi. 2G, 3G, 4G, 5G sendiri. Gitu ya. Kuncinya adalah OpenBTS. Jadi ada dua kata. Yang satu adalah SIP, yang satu lagi OpenBTS. Masuk ke wiki saya, masukin VoIP atau SIP, yang satu lagi OpenBTS. Nah, yang OpenBTS ini kita bisa bikin Telkomsel sendiri. Nggak saya bawa, tapi kalau serius banget, kalau banyak yang serius, mungkin ke depan bisa saya bawa alatnya. Kebetulan di rumah ada 2 biji sih, cuman 2G yang itu belum dioprek jadi ada bukan 2 biji, 1, 2, 3, 4, ada 4 biji. Oke. Alatnya kira-kira bentuknya seperti ini, yang versi lamanya bentuknya kira-kira seperti ini versi lama banget, ini versi lama. Oke. Cara berpikirnya kira-kira kayak sound card. Kalau kita ngerti yang namanya sound card, fungsinya buat konversiin suara dari suara kita, suara yang ada MP3 dalam komputer yang bentuknya digital 1010 dirubah sama sound card jadi suara beneran.
Itu sound card. Dari suara bisa dikonversiin lagi sama sound card jadiin 1010 dalam komputer. Jadi ada dua makhluk. Jadi sound card itu bisa ngerubah 1010 jadi suara atau suara dari 1010. Itu sound card. Nah, yang ini bukan sound card, ini namanya fungsinya sama, tapi kita biasanya nyebutnya SDR. Software Defined Radio. Cara berpikirnya sama kayak sound card, dia fungsinya buat konversi dari 1010 jadiin radio, dari radio jadiin 1010 di komputer. Tinggal 1010-nya kita program. Dia mau jadi pemancar apa? GSM, 2G, jadi 2G dia. Kalau kita program jadi 3G, jadi 3G dia. Kalau kita program jadi 4G, jadi 4G dia. Kalau kita program jadi 5G, jadi 5G dia. Kalau kita program jadi televisi, jadi TV dia. Kalau kita program jadi FM, jadi FM. Alatnya sama, tapi bisa jadi macam-macam. Beres ya? Ini namanya SDR. Ini alatnya, harganya, saya kasih tahu dulu harganya. Biar kebayang harganya. Berapa? Tebak coba. Berapa? Ya juta lah. Mana ada harga kayak gini harganya 100.000? Kagak ada. Bisa nebak lagi berapa juta? Nggak bisa nebak? Ini saya kasih yang harga yang agak murah. Ada yang lebih murah sih. Ini yang agak murah nih ya. Blade RF. Ini agak murah. Coba gue tanya dulu, handphone lu harganya berapa? Oh, oke, 1,8 ya. Harga? Hah? 2,5. 2,5, 1,8 sekitar. Jadi daerah 2 lah ya. Kira-kira handphone harga sekitar 2. Oke, Blade RF. Oke. Barangnya kayak gini bentuknya. Ini makhluknya. Oke. Jadi sambungan ke komputer pakai USB ya. Terus ini ada antenanya ada 4 biji. Biasanya kadang-kadang 2 jadi transmit, 2 jadi receive. Kemudian kita bisa masuk ke sini. Ini contoh yang ini ya. Ini yang nggak paling murah, tapi bukan yang paling mahal. Ini nggak paling murah sih. Ada yang lebih murah lagi. Ini harganya sekitar $580, $600. Jadi kira-kira sekitar 8 juta. Jadi harus ada 4 orang jual tuh handphone, masing-masing 4 orang jual handphone, dapat 1 BTS. Tapi handphonenya dijual, udah gitu punya BTS nggak bisa nelpon. Tapi ada yang gelo. Nih saya kasih lihat yang gilanya di eBay. Ini gila, kalau ini gila banget nih. eBay, saya sampai bingung. Cuman kalau yang ini bisa 4G ya. Ini bisa 4G, 5G bisa. Kalau yang di eBay, yang ini Uren One. Oke. Ini harganya, ini dia. Sama dengan handphone yang Anda pakai. Sama ya. Harganya sama loh, hati-hati. Tapi dia cuma bisa 2G, 2,5G lah. Dia bisanya 2,5G doang. Tapi dia Telkomsel sendiri 2,5G. Kalau mau beli 2 biji harganya hampir 3 juta. Dapat 2 biji. Beres ya? Supaya Anda semua nafsu bahwa sebetulnya harganya bisa gila. Ini beres. Ini kit dia dijual banyak nih. Oke, udah beres? Oke, sekarang jadi udah tahu barangnya seperti ini. Sekarang kita akan coba masuk ke dalamnya. Mungkin biar lebih semangat saya akan kasih lihat ini dulu ya, yang BTS-nya dulu ya. Oke, ini gambar foto lah. Saya lagi ngajar bikin BTS seluler. Oke, ada yang bisa nebak nggak? Yang baju batik mah namanya Ono ya, jelas orang Indonesia. Coba ada yang bisa nebak nggak yang pakai baju biru? Orang mana coba? Australia salah. Yang baju biru orang mana? Tebak. Hah? Kenapa? Ona? Orang Indonesia? Bukan, salah. Nggak bisa nebak lo ya. Ini orang Butan yang baju biru. Pertanyaannya, ini kelihatan ruangannya kayaknya di lab ya. Fotonya diambil di lab mana? Negara mana lah? Coba sebut negaranya, tempat foto ini diambil. Ada bisa nebak nggak? Negara manakah ini? Masih kawasan Asia bukan? Ya, kawasan Asia. Negara mana? Hah? Indonesia salah. Ini Lu sebut aja semua negara di Asia, dapat pasti.
Filipina salah. Ini di Thailand. Bayangkan, yang ngajar orang Indonesia di Thailand, yang diajar orang Butan. Parah, jangan khawatir, parah. Dan orang Thailandnya nggak bisa ngajarin ini, nggak bisa orang Thailandnya, nggak ngerti dia. Alat ini punya orang Thailand. Jadi yang punya alatnya orang Thailand, tapi yang bisa ngajarnya orang Indonesia. Gitu ya, beres ya, sip ya. Nah, kalau kita lihat konfigurasinya bentuknya seperti ini aja. Nah, di dalam sini ini bentuknya komputer, komputernya menjalankan software ini tadi. Walah. Ini dia. Oke. Nah, menjalankan software sentral telepon ini, soft switch atau server internet telepon. Jadi makanya saya mau ngajarin soft switch ini. Kalau udah ngerti soft switch cara kerjanya gimana, nanti kita baru bisa masuk ke bikin seluler segala macam. Oke, sekarang kita akan coba ya. Kalau mau nyoba di komputer itu juga boleh, cuman nanti di komputer itu minimalnya gini deh, di handphone Anda dah. Coba di handphonenya, masuk ke Play Store. Tadi kalau ingat cerita di awal, ada dua teknologi 3 sama SIP. H323 adalah teknologi yang dikembangkan ITU, International Telecommunication Union, PBB-nya Telekomunikasi Dunia. Cuman itu nggak bagus. Yang paling bagus adalah software yang dikembangkan oleh internet, namanya SIP, SIP. Oke, ini yang dikembangkan sama internet. Ini kelihatan ada salah satu yang bagus, ada namanya Zoiper. Ada Zoiper. Ini kita bisa pakai telepon, silakan diinstal di handphone Anda masing-masing Zoiper itu. Zoiper yang SIM point itu. Iya, Zoipernya boleh diinstal di telepon Anda masing-masing. Cuman saya akan coba lihat telepon saya nggak nginstal Zoiper di handphone saya. Coba saya akan lihat ya. Ini handphonenya. Ini percobaan banget nih, gue kagak tahu nih ya. Masuk ke sini. Coba ada nggak ya kemampuan setting? Ini settingannya. Calling account. Nih perhatiin. Ini handphone Android ya. Ulang masuk handphone. Ketemu soalnya. Ini handphone Android saya. Anda bisa ngelihat layarnya. Handphone Android saya. Saya akan masuk ke, ini ada tombol sebelah kiri bawah, ada tombol buat telepon kan? Masuk ke tombol telepon. Oke. Masuk ke setting. Nah, yang seru adalah di sini ada calling accounts. Coba cek, ada calling accounts di handphonenya enggak? Saya ada calling accounts. Jadi diulang. Ada apa? Widget buat nelpon, saya klik widget buat nelponnya. Masuk ke setting. Oke. Di sini di agak bawah saya ada calling account. Mudah-mudahan handphonenya ada calling account. Kalau saya klik calling account-nya, di sini ada SIP setting. Nah, itu yang seru. Ini ada SIP setting nih. Beres ya? Itu jadi dia udah siap tanpa, jadi kita nggak perlu lagi install Zoiper sih sebenarnya, karena si Android sudah siap buat nelpon pakai SIP sih sebenarnya. Si Androidnya. Saya akan masuk ke SIP setting. Nih, saya cuma tinggal nambahin SIP account aja, username, password, server, udah, cuma itu aja. Jadi kalau kita mau nelpon, kita bisa ngarang username, password, servernya di mana. Terus ya, sekarang kita akan percobaan banget nih. Saya nggak tahu bisa jalan nggak, soalnya ini WiFi sini suka ngeblokir. Jadi mudah-mudahan nggak keblokir. Kalau keblokir, ya selamat dah, nggak bisa connect. Ini pakai doa, soalnya kemarin kan kita cobain, kayaknya ada masalah di WiFi ini, kayaknya ngeblokir dia. Atau lain kali saya kalau ngasih kuliah saya bawa router sendiri kali ya. Kesel gua diblokir. Nyebelin. Oke. Kita akan cobain ya.
Jadi tolong diingat, yang kita perluin cuman 3 informasi. Servernya IP-nya berapa, username-nya apa, password-nya apa. Cuman 3 informasi itu aja. Dan hal yang sama juga terjadi sama si Zoiper dan yang lain-lain sama aja. Kita butuh servernya apa, username-nya apa, password-nya apa. Sekarang kita akan bikin sentral telepon. Wah, kita bikin Telkom loh, hati-hati. Ini beneran Telkom beneran ini yang dibikin. Oke. Cuman saya akan bikin sentral telepon yang sederhana aja supaya buat di awal saya nggak terlalu pusing. Saya masuk ke sini bagian peneliti atau saya kasih lihat dia kebutuhan alat dulu sama software. Di sini jelasin tentang kebutuhan alat minimum buat VoIP itu seperti apa, bisa dibaca di sini. Intinya sih butuh mikrofon, speaker, butuh kayak gitu-gituan lah. Jadi tapi kalau sekarang sih udah pakai handphone kita aja lah, ngapain pakai komputer tambahin mic speaker. Oke, ini tutup lagi. Kok nggak bisa? Oke. Saya pengen cari gambar sih, sebenarnya nggak ada. Ya udahlah, kita masuk ke sentral telepon aja ya. Jadi secara umum cuma 2 sih, ada sentral telepon, ada pesawat telepon. Jadi cuma 2, sentral sama pesawat telepon. Pesawatnya bisa komputer. Nanti kalau di komputer kita bisa nginstal software-software seperti kalau nggak cari di Google aja ya. Kita lihat di Google aja, softwarenya seperti ini nih. SIP, client, Windows atau Ubuntu. Jadi banyak sih software-software kayak gini. Jadi banyak software sweep client. Jadi kata kuncinya itu coba kalau di Ubuntu. Ini banyak sekali nih software-softwarenya, bisa kita lihat nih software-softwarenya banyak. Oke. Ada Microsip, ada Zoiper, ada Twinkle, ada Ekiga, ada Yet, ada macam-macam. Jadi banyak di Ubuntu. Yang biasa dipakai ya sama sih kayak di Android, ada Zoiper, ada Ekiga, jadi sama. Yang cantiknya dari software-software ini adalah dia bisa langsung jalan video call. Jadi selain suara, dia bisa video call langsung jalan juga. Jadi kalau video call biasa, ini biasa aja buat kita yang pakai VoIP itu biasa aja sih sebenarnya. Oke, sekarang kita akan install sentralnya langsung ya. Sentral ada banyak pilihan software buat bikin sentral telepon. Saya bacain beberapa aja ya. Ada Asterisk, ada FreePBX, ada FreeSwitch, ada Kamailio, ada Share, ada OpenShare, ada OpenShift, ada Yet, dan sebagainya. Saya kasih komen sedikit, yang Yet itu dipakai di salah satu produk Yet BTS. Ini dia bisa bikin 4G. Jadi alatnya udah siap, tinggal beli pakai jalan, 4G-nya langsung jalan. Oke, ini 5G, ini bukan 4G maaf, 5G ya. Mini micro 5G. Ini bentuknya cuma kayak komputer, kalau dilihat sih nyebelin banget. Ada komputernya nggak? Jadi ini semua satu komputer nih sebenarnya. Jadi barangnya itu bentuknya satu komputer biasa aja kelihatannya dari luar. Cuman di dalamnya sudah dikasih card buat 5G. Oke. Jadi dia 5G cuma satu komputer, langsung operasi 5G. Sentral teleponnya pakai apa? Sentral teleponnya pakai Yet. Oke. Saya nggak akan pakai Yet. Saya akan pakai, ini saya tutup dulu, ini saya tutup dulu, ini saya tutup dulu. Jadi ini kata kunci yang penting lagi, Yet BTS ya. Dia punya mini core 5G. Gue pikir 4G, ternyata udah 5G semua sekarang. Parah banget. Oke. Ini beres, ini tutup, ini. Jadi Yet seperti itu. Kalau mau ngelihat cara makainya bisa dilihat nih cara nginstallnya segala macam. Ini cara nginstallnya. Oke. Ada catatannya, kalau mau iseng-iseng boleh. Kalau mau dijadiin buku juga silakan. Nah sekarang buat operator yang besar, kita bisa coba lihat yang namanya OpenShift. Ini parah banget. Ini OpenShift, cara instalasinya bisa dilihat di sini. Ini cara instalasi OpenShift. Oke,
bentuknya command line semua sih kalau udah mainan kayak ginian. Nah, sekarang saya kasih cerita dikit sama OpenShips. Jadi kisahnya adalah waktu itu saya ngasih ceramah di Telkom University, TELU di Bandung. Kebetulan wakil rektornya TELU waktu itu adalah kepala laboratorium sentral teleponnya Telkom University. Karena dia Telkom University, dia punya sentral telepon dari Telkom. Saya waktu itu bawa OpenShip ke situ. Oke, jadi saya bawa OpenShip ke situ, dibawa ke atas panggung. Jadi saya bawa komputer, isinya OpenShip, taruh di atas panggung. Terus kita ngobrol lah di atas panggung nih, ngobrolnya di atas panggung ya. Sentralnya apa? Saya tanyain gitu kan. Dia bilang Siemens. Oh, kira-kira harganya 3M ya? Iya betul, harga 3M. Jadi sentral telepon yang dia punya di lab harganya 3M. Saya bawa server. Harganya sekitar 10 juta rupiah. Server. Yang satu 3M ini 10 juta. Terus saya bilang, itu concurrent call-nya 25.000 ya. Concurrent call artinya dia bisa melayani 25.000 orang angkat telepon barengan. Concurrent adalah barengan. Dia bisa ngelayani 25.000. Dia bilang, oh iya benar 25.000. Ya saya kan udah periksa dong sentral-sentral kemampuannya seperti apa. Oke, ini saya bawa server OpenShips. Saya nyalain servernya di panggung. Oke. Terus saya di sini ada di bagian testing, ada bagian untuk ngetes kemampuan concurrent call sebuah sentral. Saya tes dong di atas panggung di Telkom University, di atas panggung di markasnya Telkom langsung. Lu server 3M 25.000 concurrent call. Saya pakai server 10 juta rupiah. Mari kita tes concurrent call-nya. Concurrent call saya 150.000. Dengan server harganya 10 juta perak. Concurrent 150.000. Dia harga servernya 3M punyanya Telkom, concurrent call-nya 25.000. Yang ini 10 juta bikin sendiri, concurrent call 150.000. Gitu. Cuma ngasih tahu aja, segitu dahsyat bedanya sebenarnya. Kalau kita bisa bikin sendiri, parah banget. Beres ya? Nah, sekarang untuk hari ini saya tidak akan pakai OpenShips karena agak lebih rumit. Buat pemula agak susah, tapi kalau mau ngelihat bisa dilihat lah. Cara bikinnya kalau mau yang agak gila bisa compile nih, cara compile-nya diterangin di sini ya. Oke, jadi ada tekniknya dikasih tahu lah di sini. Nih ambil source code, compile segala macam, beres. Kalau mau lebih agak enak dikit bisa pakai Kamailio sih sebenarnya. Kamailio turunannya dari yang ini. Kamailio itu turunannya dari OpenShare sama OpenShip ini. Cara instalasinya agak lebih manusiawi sedikit. Oke, ini agak lebih manusiawi. Oke, beres ya. Sekarang saya akan masuk ke yang lebih manusiawi lagi, tapi tetap buat orang biasa tetap tidak manusiawi, namanya Asterisk. Oke, ini Asterisk. Kita akan coba. Bentar. Saya udah lama nggak nginstal Asterisk. Kemungkinan saya bisa gagal, jangan khawatir. Oh no, kemungkinan bisa gagal loh, hati-hati. Kalau nggak saya bikin ini dulu lah. Ini percobaan ya. Saya bikin teks dulu ya. Jadi nanti saya akan coba nginstall sambil ngetes. Kalau ini nggak berhasil, saya akan pakai Kamailio soalnya. Perasaan dulu gagal sih. Aduh, lemot banget ya. Aduh, lemot banget Aduh. Oke, saya akan gini instalasi Asterisk di Ubuntu, saya tambahin. Asterisk instalasi di Ubuntu 20.04. Oke, saya akan praktekin dan saya udah lama nggak ngerjain ini, udah mungkin 2-3 tahun saya nggak ngerjain kayak ginian. Soalnya sibuk mainan mesin learning melulu dari kemarin. Ini saya akan colong semuanya. Oke, ini saya ambil, klik kanan copy, saya akan install di sini. Oke, dah.
Oke, sekarang kita akan coba install ya. Installnya cuma kayak gini doang harusnya. apt-get install asterisk. Oke. Kalau mau lebih lengkap, asterisk dev, asterisk config, asterisk soundmain, extra dan sebagainya. Oke, ini lebih lengkap lagi. Cuman kemungkinan gagalnya bisa tinggi banget. Jadi saya akan install yang paling blow on di dunia, apt-get install asterisk. Cuman saya akan rubah ini karena kita pakai Ubuntu 20.04. Jadi saya akan kayak gini caranya. apt update dulu. apt udah, sekarang ini saya rubah -y install. Oke. Jadi saya rubah nih ya buat di Ubuntu 20.04. Jadi saya akan apt update install. Nah, sekarang saya harus jalanin dulu mesin virtualnya. Di sini udah saya siapin Ubuntu server kosong pakai asterisk. Start normal. Oke, saya jalanin ya. Change network setting. Oke, advance, cable connected, oke, jalan, stres. Oke, si server sedang running, kita coba lihat nanti bisa dapat IP-nya punya apa sih namanya, ITTS enggak? Kalau dia dapat IP ITTS, nanti kita akan coba install sentral telepon asterisknya di server ini. Oke. Tapi saya butuh IP-nya dulu. Dan nanti kita akan SSH ke dalam server ini dan kita akan melakukan instalasi dari remote dari komputer saya. Oke, saya akan cek dulu IP-nya berapa, password 123456. Masuk. IP-nya adalah 192.168.17.100. Nih mahasiswa dilarang masuk ya. Lihat aja. Clear. Coba lihat if config. 192.168.17.100. Saya akan buka di sini. Saya zoom in, supaya gede, supaya kelihatan lebih enak. SSH Ono at 192.168.17.100. Yes, password 123456 masuk. Kalau pakai Zoom sama YouTube saya nggak gitu takut. Kalau udah di live kayak gini takut, soalnya lu pada bisa masuk semua, kan kacau hidup saya. Sekarang saya udah di dalam server sudo su. Saya masukin password apt update. Saya update dulu repositorinya supaya reponya bener. Sesudah gitu saya akan install asterisk. Jadi installnya gampang banget. Tadi apt-y install asterisk. Cuman gitu. Coba kita ulang lihat. Jadi cuman apt-y install asterisk. Nanti kita perlu melakukan konfigurasi karena asterisk kosong nggak bisa dipakai. Kita harus konfigurasi sedikit tentang asterisknya itu. Oke. Cepat. Lama ya? Lama banget ya? Masih belum. Oke, saya akan terangin dulu lah. Setelah ini diinstal, yang akan saya kerjain adalah nih, back lagi nih. Oke. Di bagian bawah sini ada asterisk demo user sama asterisk dial plan. Jadi ada dua, demo user sama dial plan. Demo user untuk ngeset username password untuk masing-masing user. Jadi ada username password untuk masing-masing user. Kalau dial plan kira-kira kalau dalam bahasa ininya normalnya adalah routing. Jadi kalau mau ngubungin siapa, caranya gimana? Kira-kira kayak gitu. Oke, saya kasih lihat dulu demo user. Nih coba lihat nih. Ini demo user ya. File yang diedit adalah etc*sip.conf. Ini udah selesai. Saya akan install, clear layar, apt-y install asterisk. Oke, biarin dia install dulu. Sambil dia nunggu install,
saya terangin dulu ada dua makhluk, demo user sama dial plan. Untuk user, file yang diedit adalah etc*ship.conf. Isinya username password. Pertanyaannya, coba lihat file yang ini, lihat yang saya blok ini ya. Oke, nomor teleponnya berapa? Bisa kelihatan nggak? Nomor teleponnya berapa? Di file itu. Nomor telepon berapa? Kelihatan? Gampang lagi. Nggak kelihatan. Hah? Berapa? Nomor telepon dia berapa nih? Dengan konfigurasi seperti ini yang saya blok ya. Nomor teleponnya berapa? Kalau nggak saya pindahin lah. Blok ke sini. Nomor teleponnya berapa ya? Ketebak nggak sih? 2001. Passwordnya? Iya betul. Jadi ini kelihatan nomor telepon, ini nomor telepon, ini dua nomor telepon ya. Kemudian ini password. Beres ya. Jadi konfigurasinya pakai teks doang. Beres. Jadi bukan grafik ya. Jadi kalau kita udah mainan kayak gini, konfigurasi teks loh, hati-hati. Bukan grafik. Jadi jangan berpikir pakai grafik kalau udah mainan server. Udah? Di sini ada tambahan lagi IP address dari si pesawat telepon kita dynamic. Artinya IP addressnya bukan di set IP tertentu. Jadi pakai DHCP segala macam. Nah sekarang kita masuk ke itu demo user ya. Sekarang kita masuk ke dial plan. Nah ini agak lebih seru nih neranginnya. File yang diedit adalah etc*extensions.conf. Oke. Ini saya blok dulu ya. Ini. Bisa dibaca nggak di sini? Buat nelpon ke nomor berapa nih? Yang saya blok itu dipakai buat nelpon ke nomor berapa? 30 salah. Nomor berapa yang ditelepon? Nomor 20XX. Jadi 2000, 2001, 2002 sampai 2099. Jadi caranya kayak gitu. Jadi cara bacanya gini. Kalau kita nelpon ke 20XX 2000, 2001 dan sebagainya, langkah pertama dial pakai SIP ke nomor tadi. Tunggu 30 detik. Kalau kagak dijawab kring nggak dijawab, setelah 30 detik hang up, sambungan diputusin. Cuman gitu aja cara bacanya. Dalam bahasa manusia gitu ya. Ini dalam bahasa mesin. Lumayan enak buat terangin ya. Ono belajar dari mana coba? Saya waktu pertama kali baca bingung. Ini apa maksudnya? Lumayan enak buat terangin. Gue yang baca pertama kali mabok tahu. Nah, yang ini mulai pusing kepala lo. Kalau enggak yang ini dulu dah, yang ini. Ini buat apa kira-kira? Bisa kebaca nggak? Buat apa? Hah? Manggil. Ini bukan terima, manggil. Ini semua buat manggil. Manggil kemana? Kebayang? Nggak kebayang? Nggak kebayang? Saya bacain dalam bahasa manusia ya. Jadi kalau dalam bahasa manusia cara ngomongnya gini. Kalau ada orang nelpon 3 digit di depannya adalah 021. 3 digit depannya 021. Belakangnya nggak perlu nomor berapapun. Pokoknya depannya 021. Langkah pertama dial pakai SIP ke nomor telepon tadi, tolong lihat 3 digit di depan aja, lempar ke nomor 2031. Jadi ada satu nomor lagi yang dibikin khusus 2031, itu ada nomor 2031, itu ada alatnya di situ. Ada alat, saya taruh alatnya namanya Internet Telephone Gateway, ITG. Jadi bisa gitu. Jadi ada alat yang ada antenanya, ada SIM cardnya. Jadi kalau kita nelpon ke 021, lemparin ke situ, nanti terbang dia ke alat ini. Jadi alat itu biasanya dijual. Contohnya kita bisa lihat di
simantap.com. Ini mudah-mudahan masih hidup nih. Ini punya teman-teman saya semua nih. Oh, masih hidup ya. Udah lama banget nih simantap.com, udah belasan tahun, 20 tahun kali. Ini punyanya Anton Raharja dan rekan-rekan, dan mereka yang spesialis untuk bikin telepon di Indonesia. Oke. Ntar saya carinya ITG. Nah ini VoIP Gateway. Ada banyak pilihan. Gateway adalah, nah ini kebetulan dia ada yang ada antenanya biasanya. Kalau ada yang apa ya? Saya mau cari. Pakainya GSM Gateway biar pakai antena. Oh, tinggal satu. Jadi ada GSM Gateway, ini ada kabelannya, udah nggak dijual. Jadi ini kalau kita lihat ada kabel, ada colokan LAN-nya, oke. Terus ada antenanya. Jadi kalau kita nelpon lewat kabelan itu masuk, lempar lagi sama dia ke internet beneran. Jadi cara bermainnya adalah mana tadi? Ini kalau 021 saya lempar ke alat-alat seperti itu. Yang depannya 08 lempar lagi ke alat-alat seperti itu. Jadi kita bisa ngelempar lagi. Jadi telepon lempar ke telepon lain, lempar lagi. Jadi cara mainnya kayak gitu. Beres ya? Oke. Sekarang mudah-mudahan udah ke install. Ini udah ke install. Kita akan edit VI etc asterisk sip.conf. Ini dia makhluknya. Oke. Ke bawah. Semuanya belum di ini. Sekarang saya akan masukin ini ya, masukin contoh. Saya nyolong demo user. Oke. Ini tadi yang saya edit adalah ya. Oke. Bisa. Jadi di Windows jadi bukan sebagai sentral ya. Kalau sentral tetap pakai Linux sentralnya. Tapi Windows sebagai user biasa carinya sip client Windows. Susah banget sih. Nah ini banyak banget. Ini Zoiper juga ternyata bisa di Windows juga nih. Zoiper Windows 8 Windows handphone ya. Ini ada top 5 SIP soft phone. Kita kadang-kadang nyebutnya soft phone, bukan software, tapi soft phone karena dia telepon bentuknya software. Oke, bisa di Linux, bisa di Windows. Jadi cari-cari kayak gituan lah. Nih ada Zoiper, ada ICOM soft phone, Prosip, ada macam-macam. Silakan dicari dan dia bisa di Windows sama Linux juga. Beres ya. Jadi Windows nggak ada masalah, Linux nggak ada masalah. Kalau Android lebih tidak bermasalah sama sekali kalau Android. Oke. Sekarang saya lanjut lagi. Ini saya mana sih tadi? Ini tutup aja. Sekarang ini ya. Ini saya udah edit file etc asterisk sip.conf-nya udah saya edit. Ini makhluknya. Nih. Oke. Sekarang saya akan masukin makhluk ini. 2000, 2001 sampai bawah. Ini sampai 2079. Klik kanan copy, klik kanan paste. Oke, deh beres kan? Copy paste doang, kopas. Oke, sekarang saya save. Jadi kita udah bisa masukin username password. Tapi harus di restart dulu, bentar. Nah, sekarang saya butuh satu lagi adalah dial plan. Dial plan adalah tadi yang ngatur routing. Saya harus ngasih tahu lagi di sini bahwa dia punya kemampuan dahsyat banget si makhluk ini, si Asterisk. Contoh yang paling orang suka adalah gini. Pernah nggak nelpon ke hotel atau kantor, nanti pas kita connect dia akan bilang selamat datang di ini, tekan tombol ini untuk apa gitu. Nah itu adalah pakai ini. Jadi kayak gitu-gitu bisa diprogram. Jadi bisa kayak gini. Kalau ada orang datang, silahkan ngerjain apa gitu. Bisa. Tapi itu bukan di sini ya.
Ini ada di dial plan juga, tapi nanti cari tentang yang voice apa ya namanya ya, voice lupa, pokoknya kayak gitu-gitulah. Ini saya akan masukin ini doang ya, 2 ini akan saya masukin. Sesudah include demo, saya akan masukin 2 ini. Oke. Saya akan edit dulu etc asterisk extensions.conf. Oke. Jadi filenya namanya etc extension.conf. Oke. Nih, sekarang saya harus masuk ke include demo. Include demo. Bentar, cari mana dia include demonya. Include demo. Micro page. Ini dia. Ini demo. Oh, ada di bawah. Terus saya ke bawah dulu. Ini dia. Ini ada include demo. Oke, ada di bawah. Atau di sini aja ya. Sini aja. Saya akan tambahin di sini. Insert paste. Oke. Ini akan saya tambahin ya, supaya kita bisa nelpon ke nomor 20XX. Nah, sekarang kalau kita lihat ke atas, ini ada nomor-nomor yang seru nih. Ini dia udah bikin program nomornya 600. Oke. Yang dilakukan apa di 600 ini adalah playback, echo test. Terus jalanin echo test, terus echo test done. Echo test maksudnya gini. Jadi kalau kita connect ke sentral, dial nomor 600, terus kita ngomong kayak orang gelo, ngomong sendiri, terus kita bisa dengar suara kita sendiri. Echo itu kan kita ngomong suaranya balik, supaya kita bisa ngecek sambungan dari handphone ke sentral bagus enggak, sambungan dari sentral ke handphone bagus enggak. Caranya kita jadi orang gila, ngomong sendiri, masukin suaranya ke sentral, sentral balikin lagi ke handphone, dengerin suara sendiri. Itu nomor 600, tolong diingat. 600 buat itu. Bisa diganti nomornya sih, gampang. Terus 500 buat apa? 500 ini kalau kita dial, dia akan ngedial lagi ke sentral punya asterisk.org. Oke, jadi ada lagi fasilitas lagi 500. Kalau kita kasih pagar, kalau kita pencet tombol pagar, nanti akan keluar kata-kata thanks for trying the demo gitu. Kalau kita nelpon lagi 1234, dia akan bilang please hold. Udah gitu dia kasih voicemail dan sebagainya. Jadi ini semua udah diprogram. Dia udah nyiapin banyak program sih. Oke, saya cuma nambahin dial 20XX aja supaya nelpon lokal ke 20XX. Ini saya save aja dulu. Jadi udah sip.conf udah di save, extension.com udah di save. Sekarang saya akan restart. Sorry di sini. Oke. Nih kita akan ini dia. Asterisk stop sama asterisk start. Saya stop dulu. Oke. Restart. Oke, clear layar dulu lagi ya. Restart. Oke. Asterisk minus R. Nah, sekarang saya pencet asterisk minus R, saya berada dalam asterisk. Oke. Ini dalam sentralnya. Oke. Kita bisa klik help, kita bisa ngelihat apa yang terjadi di sentral pakai ini. Oke. Bentar, saya udah lupa ingat ini. Kayaknya yang perlu kita lihat adalah SIP show users. Ini usernya kelihatan, kita bisa lihat SIP show user. Ini user saya ada segini banyak. Oke, sekarang kita akan coba ya. Ini kita lihat
belum ada apa-apanya, cuman ada user sama passwordnya apa. Sekarang silakan Anda ngeset. Sekarang saya akan pindahin ke sini handphone masing-masing. Saya akan ngeset handphone saya. Saya ngambil nomornya 200 ya, 2000 ya. 2000. Ini nomor berapa? Jangan sama loh. Nomornya berapa? Mau ngambil aja. 2 2005. Nggak ada handphone. Oke. Saya akan ngeset 2000 ya. Jadi masuk ke handphone, ulang lagi caranya. Caranya diulang biar kelihatan. Masuk ke ulang lagi caranya. Di sini ada pesawat telepon sebelah kiri bawah. Pesawat telepon. Saya masuk ke setting. Kemudian di sini ada calling account. Di sini ada SIP account. Saya tambahkan SIP account. Username-nya saya kasih 2000. 2000. Oke. Passwordnya saya bikin 123456. Oke. Servernya 192.168. Bentar, lupa. Yes. Hanya bisa di lab. Ya, buat yang di luar minta maaf. IP ini IP hanya dalam lab doang, jadi Anda nggak akan bisa connect yang dari luar. Jadi gua selamat hari ini, tidak banyak hackernya. Karena anak yang di lab ini 3 anak ini baik-baik semua, baik-baik, lucu-lucu dan unyu-unyu. IP-nya berapa sih? IP-nya adalah 192.168.17.100. Oke. Ini IP-nya server ya? Hah? Oh beda ya? 88. 192.168.88. Oh, kok yang penting 17. 192.168.17 kan? 100, tulis 100, servernya 100. Saya kasih lihat yang ininya. Nih, di handphonenya tulis 192.168.17.100. 192.168.17.100. Oke. Jadi cuma gitu aja ngesetnya. Username-nya saya 2000, passwordnya 123456, servernya 192.168.17.100. Saya save. Oke, saya save. Sekarang saya coba ngedial, bisa nggak? Cara ngedialnya gimana? Coba. Bagaimana cara ngedial? Kagak tahu gue. Coba cara ngedial. 2000. Ini saya tadi berapa? 600 ya? 600 ya? Yang echo test berapa? 600 ya? Tes. Apa? Ini akan setupnya pakai TLS atau TCP? TLS atau TCP? Waduh. TLS soalnya dienkripsi nih. Kalau di sini UDP. Pakai UDP aja tuh. SIP UDP. SIP UDP aja. Saya kok nggak bisa connect ke 600 ya? Coba saya dial. Oh, gimana caranya saya? Ini saya ngedialnya lewat ini soalnya. Lewat ini terus. Gimana caranya supaya saya bisa connect ke ini ya? Oh, kayaknya gini caranya. Kayaknya caranya adalah 600 bisa pakai add nggak ya? Tanda add tuh gimana ya? Hah? Saya mau ngedialnya pakai ini soalnya.
Hah? Bisa. Waktu itu saya pernah nyoba bisa soalnya. Cuman gue udah lupa caranya. Maklum, udah kelamaan kagak dipakai. Jadi bisa, ini bisa banget. Cuman ini kan kalau diperhatiin ini kart 1 nih. Harus dilempar dia harus pintar. 600 hah? Nah, iya bener. Ada suara nggak? Tes, halo. Mungkin suaranya keblokir. Gue takutnya suara keblokir. Ini kan soalnya parah di sini nih. Secure banget. Ini nggak bisa dinyalain mikrofonnya. Iya, coba nelpon ke mana ya? Tadi teleponnya berapa lagi selain 600? 800 ya? Supaya keluar suara doang sih sebenarnya. Kalau enggak nelpon antar kita lah. Coba telepon saya 2000. Bisa nggak? Ya. Bisa? Belum nerima. Coba saya lihat di sini ya. Nah, di sini ada yang register osama.sys, passwordnya salah. Osama.sys passwordnya salah. Jadi kita bisa lihat nih, sebenarnya saya bisa ngelihat di sini yang berhasil register siapa aja. Oh, nggak ada yang berhasil register, 2000 juga nggak register. Hah? Enggak, ini nih nggak ada yang masuk nih sini, nggak ada yang berhasil masuk handphonenya. Sip show user 2000. Jadi nggak berhasil. Sip show apa ya? Oh, sip show Pierce. Oh, ini dia. Coba nggak ada yang berhasil daftar. Jadi kalau dia berhasil daftar, ada kata ini saya pakai perintah sip show Pierce ya. Harusnya kelihatan nomor 2000 IP-nya berapa, 2001 IP berapa, 2002 IP berapa, 2005 IP berapa. Ini hostnya unspecified. Jadi saya nggak berhasil connect ke sini sih, nggak berhasil. Jadi ada masalah di jaringan sini, tidak mengizinkan. Kan kemarin juga gitu ya. Sebel banget gue. Jadi diblokir, port yang ini diblokir. Jadi saya nggak bisa daftar. Jadi kayaknya lain kali gue bawa router sendiri ke lab. Kesel. Kenapa? Oh, itu mah punya ini kali, punya yang Telkom, bukan yang di sini. Oh gitu? Kok bisa gitu ya? Tapi nggak di sini dari registrasi nggak ada yang berhasil daftar nih sebenarnya. Jadi handphone saya nggak daftar sih sebenarnya, nggak berhasil connect ke sini. Gitu. Jadi kita punya masalah sih. Ya udah mulai kebayang. Saya udah 2 kali 3 kali soalnya. Saya cobain nggak mau. Jadi ini routernya dibikin aman supaya anda yang jahat-jahat nggak bisa bermain. Jadi lain kali gue bawa router sendiri lah. Ada router sih di rumah, bisa dipakai. Ya udah, ini nggak berhasil. Tapi ini kalau mau ngoprek-ngoprek main, kira-kira tekniknya seperti ini ya. Supaya kebayang lagi, ini saya punya waktu setengah jam lagi. Saya akan coba ngasih lihat cara compile Camaleo. Oke. Bentar. Antara compile Camaleo, ini soalnya saya punya ada satu lagi sih. Kalau compile Camaleo mah nggak susah lah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini
saya waktu setengah jam mau saya pakai pilihannya antara bikin server lagi Kamelio, cuman kira-kira cara berpikirnya sama seperti itu, atau saya akan ganti topik ke sini. Nih ya. Oke. Di sini ini dia. Di sini ada nginstall Moodle e-learning. Oke. Waktu itu belum pernah saya demoin cara nginstall Moodle-nya. Kenapa saya punya kebutuhan buat nginstall Moodle? Soalnya saya pengen ngebawa makhluk ini di rumah ada 1 gigabyte bricks. Oke. Jadi saya ada 1 makhluk seperti ini di rumah yang ini. Kecil, bentuknya kecil. Oke. Di dalamnya jadi ada hard disk 150 GB, di server memorinya 4 GB. Saya pengen bikin ini jadiin server e-learning buat sekolah supaya bisa kita demoin di sekolah-sekolah di Tangsel ini. Jadi di Tangerang Selatan, sekolah-sekolah yang pengen belajar dari rumah, kita bisa ngasih lihat gimana caranya siswa bisa belajar di rumah. Servernya bisa pakai alat seperti ini. Yang ini harganya mahal nih, tapi kalau mau yang murah konfigurasinya dirubah. Jangan pakai yang ini. Jadi intinya pakai mini PC. Oke, bisa pakai mini PC. Insya Allah minggu depan saya coba bawa ya, tolong diingetin aja. Harganya sekitar 2 juta. Oke, kita akan coba ya. Saya kasih lihat dulu yang tentang ininya ya. Saya akan ngomong cepet aja. Ono Center Kamelio. Namanya Kamelio, tapi dia agak lebih sulit sih sebenarnya caranya instalasinya. Jadi pertama kita nambahin repository kalau perlu, kalau enggak kita nggak perlu nambah repository. Ini bisa diloncat ini sebenarnya, ini bisa diloncat ya namanya repository. Sekarang cara instalasinya cuma gini doang, install Kamelio, udah. Ekstra IMS modul, presence modul segala macam. Jadi installnya seperti ini, semua Kamelio-nya akan keinstall. Kalau tadi Asterisk cuma Asterisk doang keinstall. Kalau Kamelio lebih lengkap, ada modul-modul segala macam lengkap. Saya cuma perlu ngedit sedikit aja di Kamelio supaya Kamelio bisa jalan, terus dia ngelihat file konfigurasi yang dipakai adalah kamelio.cfg. Oke, udah. Terus kita restart aja Kamelio-nya, dia akan jalan. Kalau kita service Kamelio restart, dia akan jalan. Kalau komputernya mati dinyalain, dia akan jalan lagi langsung otomatis. Oke. Database-nya di sini saya makainya Percona. Cuman mungkin kalau saya akan install lagi, saya nggak akan pakai Percona, saya makainya MariaDB. Jadi ini bisa diganti pakai MariaDB. Kemudian saya harus set di Kamelio Control RC-nya. Jadi ini lebih susah daripada Asterisk ya. Ini lebih susah dari Asterisk. Saya harus set Kamelio RC-nya supaya ngeset IP address-nya berapa, kemudian domainnya IP address versi 4 atau versi 6-nya berapa, terus port database-nya berapa. 3306 adalah MySQL. Oke. Terus username database-nya apa, password database-nya apa, ini harus di-set semua di database-nya pakai apa segala macam di-set di sini. Kalau ini udah di-set, jadi IP sama database engine-nya udah di-set, kita create database-nya, terus kita restart, terus kalau tadi ada pertanyaan SIP-nya pakai TLS apa enggak, ini cara ngaktifin TLS-nya. Bisa diaktifin. Jadi Kamelio punya kemampuan dia pakai TLS. Kalau kita pakai TLS, semua komunikasi VoIP-nya dienkripsi. Konsekuensi dienkripsi aman banget. Oke. Nah, buat nambahin usernya cuma gini aja, Kamelio control add password, username password. Jadi cuma gitu aja. Oke. Kalau mau ngelihat show subscriber selesai. Jadi diulang, cara instalasinya cuma ini doang. Ini install, kemudian kita perlu konfigurasi sedikit Kamelio-nya, kemudian kita perlu install database dan diaktifkan database-nya di sini, kemudian kita cuman Kamelio add username password, selesai. Beres ya? Itu Kamelio.
Saya akan langsung loncat nih, waktu 30 menit lagi. Saya akan loncat buat bikin ini e-learning, Moodle seperti yang kita lihat di layar. Gimana caranya bikin Moodle seperti ini? Oke, saya akan pakai server yang sama 192.168 ini 17.100 saya akan pakai. Jadi biarin aja di server itu ada asterisknya jalan nggak masalah, atau saya matiin asterisknya etc init asterisk stop. Saya matiin asterisknya. Saya akan jalanin si Moodle. Nanti insya Allah tolong ingetin saya juga ya. Sebenarnya tadi pagi mau saya bawa sih barangnya. Itu udah sampai tol baru ingat, ya lupa. Jadi tolong saya diingetin supaya minggu depan saya bawa tuh makhluk ke sini supaya kita bisa nginstall. Server yang itu masih jalan nggak ya? 184 ya. Jadi kita akan punya 2 server sih. 184 yang itu ya kalau nggak salah ya. Nah, masih jalan. Slash library ya, library. Nih. Jadi di lab ini sudah ada server buat perpustakaan digital 192.168.17.184/library. Di sini ada buku-buku tentang Linux sama networking segala macam ada, buat data mining, grafis segala macam ada. Jadi ada di server sana. Cuman masalah dengan server itu harddisknya cuma 250 GB. Jadi kita punya masalah besar karena harddisknya kecil. Jadi saya akan bawa bricks insya Allah minggu depan. Harddisknya akan 750 GB, lebih gedean dikit. Oke. Sekarang kita akan install, cara nginstallnya Moodle, saya akan install e-learning server, jadi persis seperti itu. Cara nginstallnya saya akan masuk ke sini, saya akan paling gampang langsung masuk ke ini aja ya, wiki saya masukin Moodle, saya akan install Moodle di sini. Masuk install Moodle. Oke, install Moodle di Ubuntu 20.04 pakai Moodle Apache 2 MariaDB PHP. Oke. Kita install dulu Apache-nya. Paste. IP-nya adalah tadi berapa? 192.168 100 ya, enter. Oke, belum nyambung ke PHP-nya, Apache-nya belum nyambung, masih dalam proses instalasi Apache-nya. Jadi 100 masih belum nyambung. Dan ini nanti dikerjain pakai Bricks ya, minggu depan ya. Tapi bukan di kuliah, sesudah kuliah aja, supaya kuliahnya bisa kita pakai buat materi yang lain. Oke, ini udah. Oke, udah hampir selesai. Sekarang saya akan lihat lagi. Jadi Apache akan diinstal. Sekarang saya akan instalasi PHP-nya, PHP 74. Oke. Apache mulai ke install. Ayo cepat. Ini buat mahasiswa yang ada di ITTS sih udah enak ya, ini ada perpustakaannya, jadi nanti kalau butuh apa-apa tinggal Linux, ini bukunya udah tinggal diambil aja. Dan ini udah kenceng sih yang ini, komputer yang ini kenceng. Jadi Anda bisa download buku-buku Linux segala macamnya, udah tinggal download aja ya. Dan ini bisa dipakai buat nulis buku ya. Yang nilainya bagus baru 6 orang ya kalau nggak salah tadi saya lihat. Ini orangnya pada kabur semua, sekarang udah mulai kabur nih, pada nggak berani datang. Oke, coba kita load aja. Sekarang Apache udah keinstall, langsung Apache 2 Ubuntu default page-nya keluar. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang saya akan install PHP 7-nya. Oke, kita install PHP 7. Oke, install PHP 7. Kemudian kita install PHP 7 macam-macam segala macam kita install. Jadi yang di sini dia akan install PHP 7 common, MySQL,
CURL, GD, IMAP, zip, apa segala macam diinstal tambahan. Extension tambahan yang dibutuhkan buat Moodle. Oke. Nanti kita perlu ngedit php.ini dari Apache, kita perlu ngerubah upload max file size-nya, post max file size, memory limit, segala macam harus dirubah supaya si mahasiswa atau dosen yang belajar pakai Moodle bisa ngupload file-file besar ke server, kemudian kita bisa restart. Di sini saya akan pakai MariaDB, cara instalasinya seperti ini nanti. Kemudian kita perlu setup Moodle. Oh, Moodle-nya harus saya ambil dulu nih. Moodle-nya harus diambil. Ini saya ambil. Ini saya sambil ngambil. Saya ngambil Moodle. Ini gambar boot. 2 kali boot lagi. Boot. Verify. Oke, saya harus ambil tes. Starting download. Oh, dia download ya. Oke. Moodle besarnya sekitar hampir 60 MB. Butuh waktu sekitar 30 detik. 30 mega 30 detik ya di ITTS. Kencang juga downloadnya. Upload yang seru. Video saya nggak nyampe ke YouTube. Oke, ini udah beres. Ini Apache yang sudah operasional. Sekarang mana dia? Oke, sekarang kita naik lagi ke atas. Udah? Oke, ini udah ke install semua. Jadi makhluk ini udah saya ulang lagi aja ya. Kita install, paste. Masih belum ke install. Jadi PHP dan sebagainya diinstal lagi. Sekalian saya akan transfer hasil downloadan tadi. Saya zoom in. Biar dia kerja, saya kerja lagi biar seru dah. CD ada di folder download, mkdir Moodle, move id.zip ke Moodle, terus apa ya tadi, Moodle, move gz ke Moodle. Saya folder Moodle ada 2 file harusnya. Salah, palapa nggak dimasukin ke Moodle. Jadi ada 2 file di situ. Ada id.zip sama Moodle latest. Ini saya akan transfer. Jadi ini ada di dalam komputer saya akan transfer ke server. Caranya secure copy SCP bintang, saya copy ke 192.168.17.100.2. Passwordnya 123456, transfer dia. SCP adalah secure copy, jadi dia waktu ditransfer semua datanya dienkripsi, jadi nggak bisa disadap segala macam. Biasakan kalau transfer file pakai secure copy. Pada zaman dulu kala, sebagian guru sama dosen ngajarinnya transfer filenya pakai FTP. FTP bisa buat transfer file, tapi FTP bisa disadap. Jadi nggak direkomend sih sebenarnya. Oke, 2 makhluk ini sudah id.zip sama Moodle latest sudah ditransfer ke server, dan ini masih dalam proses instalasi, belum selesai, tapi udah hampir selesai sih. Lagi proses nyelesain dia. Oke. Supaya lebih enak saya loncat ini sebenarnya biar cepet aja. Oke, ini id.zip sudah ke transfer, harus saya copyin ke user local source harusnya, tadi salah copy. Sekarang saya akan masuk clear layar SSH ono at 192.168.17.100. Ini biar cepet ya. Jadi saya ngerjain paralel ya. Sambil PHP diinstal saya ngerjain yang lain lagi. Sudo su. Itu udah ada id.zip sama Moodle latest 311 targz tgz ada di dalam home directory-nya saya. Saya akan move bintang
ke user local source. Sekarang saya lihat ada di user local source, kita lihat ada 2 file itu. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah, jadi ini makhluknya udah ada di user local source. Sekarang language spec itu yang id.zip supaya modelnya bisa bahasa Indonesia. Jadi id.zip itu adalah terjemahan perintah-perintah model dalam bahasa Indonesia supaya siswa-siswa sekolah yang agak susah dengan bahasa Inggris bisa tetap pakai modelnya bahasa Indonesia. Cara nginstallnya cuman saya udah pindahin ke user local source. Saya butuh make directory var model data language, kemudian copyin id.zip ke dalam var model data language, kemudian cd model data language, unzip id.zip tadi, terus ubah permissionnya ke 777 var model data language, ubah ownernya ke www.data var model data language, gitu ya. Jadi ini saya kerjain langsung. Ini chmod sama chaon udah diajarin kan sama Pak ini? Sekarang udah diajarin ya. Kalau kemarin-kemarin masih belum kali ya. Dulu belum ya. Sekarang saya ngomongnya udah lebih enak nih. Chmod udah ngerti sekarang. Oke, sekarang saya langsung klik kanan copy, ini langsung beresin dia. Beres. Jadi terjemahan model bahasa Indonesia udah siap. Sekarang saya akan copy lagi source code-nya model. Model open source, dalamnya PHP. Jadi kalau Anda pengen belajar bagaimana cara bikin aplikasi web segala macam, bisa lihat source code-nya ini. Ini kebetulan aplikasinya aplikasi buat e-learning yang kita pakai buat kuliah biasa. Model latest ini udah ada di dalam user local source. Caranya supaya bisa masuk adalah cd user local source, model latest dikopiin ke var www.html. Oke, cd ke dalam var www.html, dibuka model latest tgz-nya, pakai tar zxvf, modelnya dibuka. Jadi si source code PHP-nya disimpan bukan dalam bentuk zip, disimpannya dalam tgz. Cara bukanya adalah tar zxvf, kemudian kita ubah ownernya, ubah permissionnya, sama ubah owner dari var www.html model. Cuman gitu aja. Sekarang saya kerjain. Klik kanan copy. Cuman ini belum selesai sebenarnya prosesnya karena dia lagi proses instalasi nih sebelah sini. Belum selesai instalasinya. Baru hampir selesai. Biar paralel aja saya kerjain. Dia nginstall, saya juga ngopiin source code segala macam. Cuman nggak bisa jalan karena database belum install belum install. Ini database-nya belum install nih ya. PHP-nya belum, nggak bisa jalan. Cuman PHP-nya saya copy duluan. Ini bilangnya progresnya udah 100% sih. Oh, masih dikit lagi nih. 100%. Masih belum selesai. Gila lu, 100%-nya masih kurang dikit lagi. Oke. Ini udah. Sekarang saya harus balik lagi, ini udah nggak bisa dikerjain apa-apa nih. Tinggal masuk ke sini. Oke, dia masih nginstall yang ini. Dia nginstall PHP-nya lagi diinstall. Sekarang saya akan nginstall MariaDB. Gila ya, di paralel aja. Ini masih jalan kan? Saya nginstall MariaDB. Nggak bisa. Kalau nginstall harus selesai dulu satu. Ini kenapa nggak mau selesai ya? Ini nggak mau selesai, nggak mau diem nih. Ini nggak mau. Ya, parah nih. Ya. Iya nih, nggak tahu kenapa nih. Bilangnya udah 100%, tapi ini masih nggak ada. Saya enter nggak ada efek, nih kacau nih. Ini belum selesai nih. Bilangnya 100% tapi nggak selesai. Ini soalnya saya nggak bisa jalan install MariaDB, nggak jalan nih. Soalnya belum selesai yang satunya lagi. Saya coba ya. Biasanya dia komplain. Tuh kan di lock. Jadi varlib dpkg lock, dikunci. Jadi kita nggak bisa install apa-apa. Oke. Ya udah diem, nggak bisa apa nih.
Ada pertanyaan nggak di YouTube sama di ini? Di YouTube ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Sambil saya lihat YouTube. Oke, ini karena kan nggak selesai pusing saya. Tapi kalau udah selesai saya harus masuk ke webnya dia. Ini nggak jalan sih. Moodle, cuman kayak gini doang sih. Cuman kayak gini nanti. Oke, dan kita tinggal next selesai. Jadi cuman installationnya language biasanya saya bahasa Inggris. Next selesai instalasinya. Beres. Oke. Dan ini bisa kita bikin, jadi kita bisa bikin e-learning di server. E-learning ini bisa dipakai buat di sekolah-sekolah supaya bisa belajar online dari rumah tanpa perlu jaringan internet. Jadi bisa belajar online dari rumah tanpa pulsa sih sebenarnya, sama sekali. Jadi bisa enak hidupnya. Ups. Ada proses yang terjadi di sini. Ada proses yang terjadi dia. Iya, lama banget ya. Oh, udah beres. Selesai. Alhamdulillah selesai. Coba kita lanjut. Kita akan lanjut. Kita akan edit ini dulu ya. PHP ininya akan diedit. Saya harus nyari upload max file size-nya jadi 100 mega. Upload max file size aslinya 2 mega, saya rubah jadi 100 mega. Oke. Sekarang kita lihat lagi post max size 48 mega. Post max size aslinya 8 mega, saya rubah jadi 48 mega. Kemudian saya cari lagi memory limit 512 mega. Memory limit aslinya 128, saya rubah jadi 512. Terus saya cari lagi maximum execution time. Saya bikin 600 max execution time. Aslinya 300, saya rubah jadi 600. Maksimum input time-nya 1000, aslinya 60 jadiin 1000. Kemudian input var-nya saya rubah juga. Input var-nya jadiin 5000, aslinya 1000 jadi 5000. Dah. Jadi di sini semua yang berkaitan dengan etc PHP ininya, konfigurasi PHP-nya udah kita rubah semua. Jadi upload max size-nya 100 mega, post max-nya 48, memory limit 512 dan sebagainya. Nah, sekarang kita restart Apache-nya supaya jalan. Apache udah restart jalan. Sekarang saya akan install MariaDB. Jadi sekarang sudah saya alirannya MariaDB, tidak personal lagi. Oke. Ya. Lebih bagus Breaker apa Asterisk? Breaker dalamnya Asterisk. Cuman Breaker buatannya Anton Raharja ya. Jadi tadi yang simantap.com yang punyanya salah satunya namanya Anton Raharja. Breaker yang bikin Anton Raharja. Oke. Dalamnya Breaker Asterisk. Bedanya Breaker sama Asterisk yang normal adalah kalau Asterisk tadi kita konfigurasi semua pakai tangan kan, pakai command line. Kalau Breaker kita konfigurasinya pakai web. Jadi grafik banget. Jadi lebih enak lah Breaker kalau mau pakai. Enakan Breaker kemana-mana. Cuman kita harus ngorbanin satu mesin langsung. Gitu. Jadi enak Breaker. Kalau buat pemula enakan Breaker. Beres ya. Buat Anda semua kalau mau nyari, nggak tahu masih ada nggak ya? Anton masih bikin nggak ya? Coba. Mudah-mudahan masih bisa nih.
Ini dia, bisa di-download sih. Ini dia makhluknya ya. Bentuknya dia sistem operasi ya. Kalau tadi Asterisk kan kita pakai Ubuntu terus kita install Asterisk. Kalau Breaker itu udah sistem operasi, jadi download itu sistem operasi yang di-download, bukan sentral. Dalamnya udah ada sentral segala macam. Gitu. Beres ya. Terus kita coba lihat lagi, udah saya mana ceritanya instalasinya. Ya, lama lagi MariaDB-nya. Nunggunya lama lagi nih. Parah. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Belum ada ya? Hah? Apa? Oh, kalau kita install software segala macam, sebaiknya root. Kalau install software ya, kalau kita install nih aplikasi server rata-rata. Kalau kita installnya aplikasi, misalnya tadi apa sih namanya? Itu kan klien, user ya. Itu bisa pakai user. Tapi karena kita installnya Asterisk, installnya itu OpenShift segala macam, itu server Apache dan sebagainya itu server semua, sebaiknya root supaya nggak rewel dia. Karena dia butuh macam-macam ntar, akses kemana gitu. Oke. Si MariaDB udah keinstall, masuk ke mana ini install. Salah. Mana tadi? Nah ini dia. Sekarang kita start sama enable MariaDB-nya. Oke, beres. MariaDB sudah jalan. Sekarang yang jadi masalah, saya nggak akan instalasi yang ini ya. MySQL Secure-nya nggak saya install, soalnya kalau nggak dia jadi secure banget, saya males. Jadi kalau buat ngetes boleh, saya lewat testingnya, nggak usah saya tes, saya langsung loncat ke setup database. Untuk operasional sebaiknya usernya aneh, passwordnya aneh supaya susah dihack. Karena kita cuma buat latihan, password rootnya pakainya 123456, kemudian kita username-nya Moodle, database-nya Moodle, password buat akses database-nya Moodle juga. Jadi user Moodle, database-nya namanya Moodle, password aksesnya Moodle. Jadi saya akan pakai yang ini, MySQL -root -p 123456, klik kanan copy, saya paste. Oke, sekarang saya akan create database model. Oke, kemudian kasih akses root ke database model, kasih akses user model ke database model dengan password model, kemudian exit. Klik kanan copy, saya kerjain ini semua, paste. Oke, udah, semuanya udah berhasil. Sekarang saya start MySQL-nya, restart aja, MySQL-nya di restart. Oke, MySQL restart, MySQL udah jalan. Nah ini udah saya skip karena tadi udah saya kerjain instalasi language-nya udah instalasi, modelnya udah diinstal juga, ini udah di skip aja. Sekarang saya bisa akses ke IP address /model yang ini. Mana salah? Yang ini ya. Oke. Ini nggak bisa saya jalanin tadi karena database belum operasional. Sekarang database sudah jalan, saya bisa jalanin. Saya biasanya pakai language-nya bisa milih sebenarnya, dia punya language spec Indonesia, bisa Indonesia kalau mau. Kalau mau Indonesia tinggal dipilih gini aja, mana Indonesia, ini Indonesia. Karena kita udah install. Kalau misalnya kita ini tujuan saya ngajar yang ini supaya kita bisa ke lapangan bantu masyarakat atau apa sebenarnya, itulah pokoknya, bukan CSR. Kalau mahasiswa kan ada kerja praktek itu ya, jadi kalau ada yang bantu-bantu ke masyarakat, saya pengennya kita bantu sekolah-sekolah buat ngenalin di sekolah itu supaya kita bisa belajar online tapi tidak perlu pakai pulsa. Jadi server e-learningnya dipakai komputer sekolah. Cara installnya barusan kayak gini. Kalau di sekolah kita bisa pakai bahasa Indonesia. Next. Ini langsung instalasi semua bahasa Indonesia semua. Alamatnya adalah http://192.168.17.100/model, benar udah. Terus
directory modelnya adalah var www html model. Nah ini yang salah di sini. Directory datanya bukan di var www model, directory-nya datanya ada di var model data language. Kalau nggak salah gini ya. Bener ya? Gini kayaknya. Lanjut. Oke. Dia ngecek nih sekarang. Nah ini database-nya kita bukan pakai MySQL, database-nya kita pakai MariaDB, makanya MariaDB ini native. Lanjut. Nah di sini hostnya bukan 192.168.17.100, pakainya localhost, nama database-nya Moodle, username-nya Moodle, password-nya Moodle. Deh, gitu aja. Lanjut. Jadi udah gampang banget sih. Yang lama tadi nginstallnya doang, gede. Nah dia sekarang ngecek kalau nggak salah udah semua fitur yang dibutuhinnya. Oh belum, ini masalah hak cipta doang. Confirm, lanjut. Nah ini perhatiin, di sebelah kirinya adalah software apa yang dibutuhin. Yang penting dilihat sebelah kanan, harus statusnya hijau dan oke semua. Oke, kalau udah hijau oke semua nggak masalah. Ada satu yang warnanya orange, namanya HTTPS. Karena saya nggak ngaktifin HTTPS di sini. Oke, sebaiknya diaktifin sih, cuman males. Jadi kuning aja biarin, asal jangan merah aja. Kalau merah bermasalah. Karena ini cuma hijau dan kuning itu oke, lanjut, udah selesai. Instalasi selesai kayak gini doang. Dan nanti ini proses install nih. Sekarang install selesai. Kita diamin aja sampai selesai, beres. Gitu. Nanti diaksesnya pakai 100/model. Kalau di kita kan masuknya opencourse.ittsasid. Dan ini bisa dipakai buat sekolah-sekolah. Namanya. Jadi di kampus itu ada yang namanya pengabdian masyarakat. Cita-cita pengennya mahasiswa ITTS sebagian nanti kasih ceramah ke sekolah-sekolah, bisa anak-anak guru-gurunya bisa kita yang ke sana, terus kita kasih ceramah bagaimana caranya e-learning lokal di sekolah supaya nggak usah bayar mahal gitu. Kira-kira itu kira-kira gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada aman? Nggak ada aman? Apa? 1700 bisa diakses. Coba diakses aja. Oh, dari luar nggak bisa ya? Karena 192.168.17.100 adalah IP address dalam lab. Jadi nggak bisa diakses dari luar. Dari komputer itu bisa nggak? Harusnya sih bisa sih. Model. Lagi proses instalasi sih sebenarnya belum selesai. Nah, harus nunggu lama. Ini bagian ini lama. Tapi kita ya udah, tapi itu lokal aja. Jadi rencana saya minggu depan saya akan bawa mini PC-nya 750 GB, taruh di sana sama kayak server yang itu, bisa dijalanin aja. Sekalian percobaan. Jadi itu dari gigabyte, cuman saya kalau motherboardnya punya gigabyte langsung ke ITTS buat dites. Cuman pas ada hard disk, terus gimana cara nyalanya? Kepaksa sih orang ngeluarin duit beli memori sama hard disk. Ya udah, itu ono namanya lagi sedang hard disknya 750 GB, memorinya lumayan berapa ribu ya, 400.000. Oke, buat minggu depan mau materi apa? Tolong dipilih. Saya bisa ngikutin urutan, tapi saya sengajain ini tadi loncat sih sebenarnya supaya kebayang dunia itu seperti apa. Hah? Belum. Ini jangan khawatir, lama. Sampai di bawahnya tuh next. Jadi lama banget. Oke, minggu depan materinya apa? Nggak ada. Tolong kerjain ujiannya ya, kecuali kalau nulis buku. Kalau nulis buku nggak perlu kerjain ujian. Tapi kalau Anda nggak sanggup nulis buku, sebaiknya kerjain ujian. Soalnya nanti nggak ada nilai, kan kacau ceritanya. Oke. Waktu udah tinggal 2 menit lagi lah, udahlah. Oke. Buat teman-teman yang ada di YouTube sama ada di Zoom juga, kalau mau usul materi buat kuliah minggu depan, silakan usulnya di Twitter. Oke, Twitternya ini dah, gua kasih lihat lah. twitter.com/onowpurbo.
Silakan diusulkan di Twitter Onowi Purbo mau materi apa buat minggu depan. Cuman ini materi ya jaringan ya. Jadi jangan minta materi misalnya parah. Yang di kuliah jaringan ada hackingnya sih, cuman hacking materi paling dikit, jadi materinya nggak banyak. Jadi tolong usulin materi yang apa yang mau diusulin, gitu ya. Oke. Kalau nggak ada, saya tutup sekian dulu kuliahnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya finish.